Segmen ketiga ini kita geser fokus Siap. ke seni mengelola para difabel. Ya, Ya, nah, ini penting sebagai pengetahuan kami juga. eh, Seberapa besarkah saat ini proporsi pekerja difabel dibanding dengan seluruh pekerja? ya, Apakah proporsi tersebut cenderung turun atau justru naik dari tahun ke tahun ini, Mario? baik. Ya, saya di sini menjelaskan posisinya sebagai saya seorang non difabel ya, karena saya bekerja sama dengan teman-teman difabel, tapi balik lagi saya juga seorang non difabel. Pertama-tama mungkin ketika kita memberikan lapangan pekerjaan kepada difabel, itu kita harus mengerti yang namanya inklusivitas. Inklusivitas itu artinya including. Lawan katanya adalah exclusive, which is excluding, mengeluarkan. Including kan berarti memasukkan ya. Nah, di Sunyi kita tidak 100% disabilitas karena itu adalah bagian dari eksklusif. Makanya di sini adalah kolaborasi dari teman-teman difabel dan non-difabel. Yang dimana sekarang jumlah karyawannya itu 90% difabel, 10% non-difabel. Nah, di sini ada kolaborasi nih, yang dimana teman-teman difabel dan non-difabel bisa kerjasama. Dan di sini kalau kita bicara posisi manajemen, ini juga setara, Pak. Karena memang sekarang bos-bosnya adalah teman-teman difabel. Kita ada yang disebut sebagai kapten, atau kurang lebihnya sebagai manajer branch. Itu semua udah teman-teman difabel. Dan saya ownernya non-difabel. Kita juga mengikuti birokrasi yang dimana mengikuti ide-ide mereka, pengaturan mereka, dan tentunya eh, approve dari strategi-strategi yang mereka buat gitu. Dan strukturnya itu mereka kalau misalnya barista ya, mereka tuh dari junior barista, habis itu mereka jadi barista, senior barista, habis itu menjadi kapten. Jadi memang ada strukturnya di sini supaya mereka juga belajar nih Pak. Jadi kalau ditanya seninya apa, seninya adalah ketika kita eh, inklusif, gak cuma inklusif di penerimaan, tapi inklusif juga di birokrasi manajemen. Karena banyak juga yang merasa, oh yang penting saya udah terima, mereka jadi admin aja. Oh tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Ketika kita melakukan inklusivitas dalam dunia kerja, pastikan juga bahwa kesempatannya juga inklusif, setara. Jangan berarti, oh difabel jabatannya di sini-sini aja, posisinya di sini-sini aja. Enggak. Di Sunyi, difabelnya udah jadi bos. Dan saya sebagai atasannya, ya sebagai ownernya, akan cuma melakukan approve-approve aja, Pak. Jadi kalau sekarang ditanya mengembangkan Sunyi siapa, bukan bukan Mario Gultom yang pintar, Pak. Justru teman-teman difabel saya nih yang luar biasa sekali, yang saya berterima kasih sekali karena mereka bekerja di tempat saya, mereka yang ngembangin Sunyi, Pak. Itu yang satu, inklusivitas mendalam, lebih dari rekrutmen, tapi sampai ke manajemen. Lebih dari manajemen, tapi sampai ke birokrasi, dan bahkan tingkatan dan level pekerjaan. Nah, dari 90% itu, Pak, di setiap cabang, jadi mereka ada yang namanya kapten, ada yang namanya senior, ada yang namanya junior. Nah, di bawah junior tuh ada intern, karena memang sistem kita adalah jika ingin bekerja di Sunyi itu harus melalui yayasan kita dulu. Kita punya yayasan namanya Sunyi Academy. Itu sistemnya adalah pelatihan untuk teman-teman disabilitas. Habis itu mereka magang dulu di Sunyi. Dari situ baru kita melakukan proses rekrutmen lagi. Kita wawancara mereka, mereka cocok atau enggak. Jika beruntung atau jika sesuai, mereka bisa keterima di Sunyi. Nah, jadi sistemnya kita benar-benar ingin mengetahui dulu kondisi mereka, mengetahui dulu kondisi mereka, sejauh apa kemampuan mereka, karena kadang-kadang kalau dari CV doang nggak cukup, Pak. Kalau kita bicara saya rekrutmen dari CV, itu sama aja saya menciptakan tembok yang tinggi. Karena gini, ketika kita melihat CV, mereka cari kesempatan edukasi aja udah susah, Pak. Mereka mau sekolah tinggi aja susah, mereka mau cari level pendidikan tertentu aja susah, mereka mau cari training aja susah. Jadi ketika saya cuma lihat dari CV, itu saya menciptakan tembok yang sangat berat untuk mereka. Maka dari itu, saya selalu bilang, jika ingin masuk ke Sunyi, tidak perlu ada pengalaman, tidak perlu ada tingkat pendidikan. Tapi kalian harus melalui tes dari kami, yaitu Sunyi Academy, latihan dan magang. Di situ kita bisa ngelihat potensi kalian. Karena memang di lapangan pekerjaan lain, sering kan kita lihat, Pak, CV, lulusan S1 dengan IPK, wah tinggi sekali, belum lagi ada tulisan tinggi tertentu wajib good looking. Nah, itu kan aja udah sangat teramat diskriminatif kan. Minimum pengalaman pekerjaan 5 tahun. Mereka cari kerja aja susah. Masa saya minta minimum pengalaman kerja? Jadi di sini seni berikutnya adalah bagaimana kita bisa inklusif.
dengan melihat kemampuan mereka. Jadi nggak cuma dari CV, tapi juga melihat pengalaman mereka langsung. Karena banyak banget dari mereka tuh yang gini, Pak. Mungkin dari tingkat pendidikan tidak tinggi, tapi ketika mereka dikasih pekerjaan, itu semua clear dengan sangat cepat. Jadi mereka tipenya praktek. Banyak yang kayak gitu. Salah satu senior barista saya itu lulusan SMP, Pak. Tapi dia udah senior, udah menjadi pemimpin. Tapi lulusan SMP. Mungkin orang bertanya, hah lulusan SMP? Kalau di lapangan pekerjaan kan minimum, waduh harus tinggi banget kan? Enggak, ini kelulusan SMP tapi sudah menjadi senior barista menuju kapten, menuju branch manager. Jadi ini kenapa bisa kelihatan? Bukan karena saya ngeliat CV-nya, Pak, tapi karena saya berikan kesempatan mereka untuk praktek dulu kerja 1 bulan, baru kelihatan. Gitu sih, Pak. Baik, makasih Mario. Ini ada pertanyaan dari Pak Susanto. Silakan Pak Susanto. Thank you, Pak Budi. Mas Mario, Iya, selama Pak. menurut teman-teman yang difabel ini, apakah Mas Mario juga mengalami apa ya istilahnya? Sekarang ini dunia kerja kalau ketemu teman-teman Gen Z gitu kan, ya kayak gua kerja kerja gitu, gua nggak mau kerja, quit gitu. Apakah Ah, eh, iya, iya. mengalami hal yang sama, Mas? Betul, Pak. Balik lagi, teman-teman difabel atau disabilitas ini kan manusia juga yang tetap mengikuti tren, menjalani wave kehidupan yang sama, Pak. Yang milenial, milenial, yang Gen Z, yang Gen Z. Kalau saya masuknya milenial karena lahirannya 94. Kalau saya lahir berapa tahun ke belakang, ke depan, berarti saya harusnya masuk Gen Z ya. Nah, tapi sama sifat-sifatnya, Pak. Ketika dibilang, oh Gen Z sifatnya kerjanya bagus banget, pinter banget, cepet, sangat aktif di digital, tapi mungkin mereka kerjanya maunya di hari tertentu doang. Ada juga, nggak apa, kita terima, karena kita mengerti sifatnya ya. Ada juga milenial yang benar-benar mungkin stigmanya, wah kerjanya lambat, tapi setia gitu kan. Ada juga gitu. Nah, ini adalah kendala-kendala yang benar-benar saya hadapi walaupun mereka juga seorang disabilitas. Karena mereka manusia juga, Pak. Mereka bergaul, mereka galau, mereka nangis, mereka cari pacar. Kalau pacarnya mutusin atau pacarnya selingkuh, mereka nangis gitu. Ketika ada tren sepatu baru, mereka beli gitu. Jadi sebenarnya sama seperti anak muda lainnya, tidak dibedakan sama sekali. Dan ya kalau ditanya, terus gimana Mas Aryo cara nge-treat gen-gen ini yang berbeda ini? Ya atasan harus sabar sih Pak. Kita harus adaptasi karena tujuannya adalah kita memberikan lapangan pekerjaan supaya yang baik supaya mereka outputnya bagus. Kalau mereka memang tidak tahan tekanan dan saya tekan, nanti malah outputnya jelek gitu kan Pak. Oke, oke. Makasih, Mas. Ya, makasih Pak. Terima kasih Mas Mario penjelasannya. Ya, Ini sebagai kelompok masyarakat yang istimewa, tentu ini tadi kan sudah disebut ya di Babel juga seperti yang lain gitu ya. ya, Mungkin mereka ada nggak mereka memiliki pandangan dan keinginan yang berbeda, ya kan? Atau mereka punyalah mungkin keinginan berbeda ya. Sekarang bagaimana Mario selaku pengelola kafe menyelaraskan gitu ya mhm. pandangan dan keinginan mereka dengan visi, misi dan bahkan strategi bisnis perusahaan gitu. Baik, Gimana tuh Mas? baik. Pertama-tama Pak, balik lagi saya sebutkan bahwa saya adalah seorang non-difabel. Saya adalah manusia beruntung yang mungkin tidak merasakan beratnya hidup menjadi mereka. Dan ketika saya menjadi manusia beruntung ini, kunci saya adalah empati. Saya harus tanya mereka dan saya harus mendengar cerita mereka, mereka tuh seperti apa yang mereka mau dan apa yang mereka harapkan. Jadi memang visi misi Sunyi juga mengikuti cerita dari mereka, Pak. Visi kita adalah menjadi jembatan. Misi kita adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi ternyata misi tersebut gak bisa cuma satu, Pak. Belajar dari mereka, mereka bilang, Pak, gak cuma lapangan pekerjaan, Pak. Kita harus ada nomor dua. Supaya bisa menciptakan jembatan, Bapak harus mengedukasi masyarakat. Oke, dapatlah. Yang kedua, mengedukasi masyarakat. Tiga, Bapak harus mengedukasi disabilitasnya juga. Makanya kita ada misi ketiga, yaitu memberikan edukasi kepada disabilitas, sehingga kita punya yayasan nih, Pak. Yayasannya namanya Sunyi Harapan Indonesia atau Sunyi Academy. Itu yang tadi, mendidik teman-teman disabilitas. Dan keempat, kita juga pengen, Pak, menciptakan perusahaan yang penuh aksesibilitas. Kenapa di Sunyi Barito ada ramp, ada jalur miring itu ya karena kita pengen memberikan kesempatan kepada customer maupun karyawan disabilitas di kursi roda supaya bisa menikmati Sunyi atau bekerja di Sunyi.
Kenapa kita menggunakan jalur bantu tunanetra di kafe kita? Ya karena kita pengen mencoba untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang tunanetra yang menggunakan tongkat untuk bisa mengakses masuk ke kafe kita. Kenapa wajib pesan pakai bahasa isyarat? Karena itu juga permintaan teman-teman tuli untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang bahasa isyarat Indonesia gitu. Jadi banyak banget ide-ide dari mereka yang membuat kita tuh sukses, Pak. Banyak banget input-input dari mereka. Terutama di bagian aksesibilitas ya, Pak. Karena saya belajar ternyata, wah, teman-teman difabel ini butuh aksesibilitas. Dan aksesibilitas ini sebenarnya harus kita siapkan sebagai perusahaan. Mungkin kita ambil contoh adalah sebuah perusahaan nih, Pak. Pernah ngobrol sama saya. Ini karena dia nggak ngerti ya, saya nggak nyalain ya. Mas Mario, saya mau ngerekrut teman-teman di kursi roda nih. 3 sampai 5 orang. Oke. Nanti kerjanya di kantor kami ya Pak, lantai 3. Ada lift nggak? Nggak ada. Loh gimana? Gitu loh. Mereka pengen memberikan kesempatan kerja kepada teman-teman di kursi roda di lantai 3 tapi nggak ada lift, gitu kan? Lebih tepatnya karena mereka nggak paham. Karena mereka nggak paham, tapi mereka udah punya hati tuh, mungkin untuk menerima. Nah itu kan tugasnya Sunyi tuh, misinya Sunyi untuk mengedukasi. Dan misi ini sudah dijalankan nih. Saya misalnya datang ke company A, company B, company C, ngasih contoh bahwa kita sebagai atasan memberikan pekerjaan ke teman-teman disabilitas tuh gimana sih? Apa aja yang harus kita lakukan? Apa SOP yang harus kita ubah? Bagaimana cara men-treat mereka gitu. Karena dari pengalaman saya, company-company yang sudah mulai ngerekrut teman-teman difabel itu mereka semua bahagia. Kenapa? Karena mereka kaget ada potensi yang selama ini mereka nggak nyangka. Kerjanya sangat luar biasa, mentalitasnya sangat luar biasa teman-teman difabel tuh, apalagi teman-teman di Sunyi ya, teman-teman tuli di Sunyi tuh, mentalitasnya luar biasa sekali, kerjasamanya luar biasa. Saya maaf nih dari tadi mengucapkan terima kasih ke karyawan saya sendiri, karena memang saya sangat beruntung bekerja bersama mereka, senang sekali. Dan ternyata itu juga memberikan dampak positif Pak ke perusahaan. Kenapa? Karena moral perusahaan, moral karyawan itu juga naik. Mereka juga belajar empati, belajar untuk ternyata kalau bekerja sama teman-teman difabel tuh harus begini ya. Dan mungkin ada perasaan-perasaan yang menyatakan bahwa saya beruntung hidup saya, kenapa saya harus ngeluh gitu. Karena kenyataannya mereka yang jauh lebih sulit aja bekerja jauh lebih baik daripada kita. Kenapa kita harus mengeluh? Begitu sih Pak kira-kira. Wah ya, luar biasa nih ceritanya. Saya tadi cerita saya pernah ke sana kan. Iya, Saya pelanggan sebutlah karena saya sudah ke sana gitu ya. Memang menarik ya. eh, dan apa ya, ketika saya masuk, saya juga mikirnya gimana ya cara ngomongnya gitu kan. Maksudnya eh, seperti kita ke luar negeri, seperti kita ke Rusia, seperti kita ke negara yang kita nggak bisa ngomong bahasanya. Saya menganggapnya begitu aja gitu kan. It's a different country. Jadi, nah itu kan ada gap ya, communication gap. This ya, is not about disable or not. We are just different. Kalau saya pendekatannya seperti itu kan. betul, Waduh, betul. saya beda nih. Gimana caranya nih? Nah, oke, Mario sudah mendidik lah katakan para difabel tadi gitu kan. Bagaimana mereka bekerja, bagaimana berkomunikasi. Nah, sedangkan tamunya, again, majority orang Indonesia nih adalah ya seperti kita gitu kan, dengan bahasa atau cara komunikasi yang berbeda gitu. Nah, gimana nih menjembatani? Saya tahu ada kartu-kartu gitu ya. Tetapi saya juga amati waktu saya duduk nih sambil makan gitu kan. Saya juga amati. Enggak semuanya paham gitu kan. Mungkin mereka Betul. dengar, mungkin mereka ada yang mampir situ. Atau mungkin kebetulan kan di depan, sorry kalau di Barito kan ada yang dagang apa itu pinggiran yang rame banget itu ya. Nah, Iya, mungkin aja kita lihat, ini kok ada kafe rame banget, rame loh. Malam itu rame sekali. Saya ke iya, sana hari lagi. Minggu malam gitu kan. Em, itu gimana ya mendidik pelanggan untuk menjembatani kesenjangan, sebutlah komunikasi ya. Misalnya saja mulai dari memesan, kemudian kita duduk mau minta mesen lagi gitu kan, Ya, atau minta ambil piring kotor, simple thing gitu kan. Nah, gimana mendidik katakanlah customer seperti saya atau kami atau kita yang nonton episode ini gitu ya, supaya mereka juga bisa berkomunikasi karena nggak bisa dong dia nuntut orang ngerti. Sama lah kayak kita ke luar negeri kan, kita ya, ke Rusia, kita pakai bahasa Inggris, orang Rusia nggak ngerti. Kita nggak boleh menurut orang Rusia itu paham bahasa Inggris. Lah itu kan negara dia, ya kan?
dia nggak bisa bahasa Inggris, ya wajar lah, dia orang Rusia kok. Misal kayak Iya, gitu. Contoh ya, this is just an example. Nah, gimana cara mendidik para pelanggan supaya tadi punya empati yang seperti yang Maro sampaikan ya. Dan kita tahu tidak semuanya punya empati. Karena mereka rasa gue bayar kok jadi susah sih, kira-kira begitu ya. Gimana? betul. Betul, Pak. Ya, thank you Pak untuk pertanyaannya. Untuk menghadapi itu tentunya kita menjawab dengan bisnis yang baik ya Pak ya. Yang dimana kita tahu ada service blueprint yang dimana orang itu akan memulai melakukan purchase dari zero moment of truth yaitu dari sosial media. Di first moment of truth kita sediakan blueprint yang dimana sudah mengarahkan mereka untuk memesan. Jadi ketika di sosial media kan sosial media kita gini Pak, sosial media kita selalu mengangkat tentang Sunyi Coffee mengangkat cerita kesetaraan, yang dimana jika mereka melihat sosial media kita dari awal mereka sudah tahu. Tapi jika seseorang tersebut tidak melalui zero moment of truth, yang dimana mereka tidak melihat sunyi dan mereka langsung datang, ya kita lakukanlah yang namanya first moment of truth, yang dimana oh di sini kita di pintu begitu masuk maka kita ada cara memesan kan Pak. Ada cara memesan, kita ajarin dulu secara gambar bagaimana memesan dengan bahasa isyarat. Ketika mereka ke bar dan mereka memesan, di situ barista kita akan dengan senang hati mengajarkan bahasa isyarat, cara pesannya bagaimana. Tapi jika mereka malu atau takut, mereka juga bisa menggunakan kartu-kartu atau ada sejenis tab gitu Pak, yang mereka bisa menulis pesannya apa. Jika mereka mau menggunakan telepon mereka sendiri, telepon genggam atau HP, ya mereka bisa tuh tulis di situ. Jadi sebenarnya kita tidak tidak memaksa orang. Jika mereka khawatir atau bingung, kita sediakan fasilitasnya dan barista kita akan melayani dengan baik. Tapi kita juga sangat berterima kasih jika mereka ingin mencoba nih belajar bahasa isyaratnya, belajar cara pesannya. Dan memang kalau misalnya ada masalah dengan pemesanan atau lain-lain, kita harapkan customer untuk bisa ke bar dan melaporkan kira-kira apa masalahnya. Di situ kita ada kartu bantuan, Pak. Kayak contohnya pesanan salah, pesanan belum datang, wifi-nya apa, musola di mana, itu ada kartu-kartunya juga. Dan jika memang masalahnya di luar dari kartu tersebut, itu bisa dituliskan di telepon atau di tab yang kita sediakan Pak untuk mereka nulis. Balik lagi, mungkin tidak bisa semuanya kita educate sih Pak. Semuanya itu kita educate, tapi secara bisnis kita harus melakukan strategi operasional, strategi manajemen yang mungkin bisa membantu meringankan kesulitannya customer. Ya, kalau dari kami caranya seperti itu. Dan kalau masalah tadi kayak, oh, em, kalau saya bayar tapi repot, ya memang itu menjadi salah satu kendala sih, Pak. Bagi kita itu adalah experience, yang dimana ayolah kita coba untuk berempati dan mencoba. Memang ada effort di kita, tapi effort tersebut akan sangat berdampak baik kok untuk diri kita pribadi, dan terutama untuk mereka nih. Mereka yang akhirnya bisa merasa diterima, Pak. Ada orang yang akhirnya beradaptasi sama dunia mereka. Karena kan dunia ini biasanya mereka beradaptasi sama dunia kita. Mereka kayak misalnya teman-teman yang tuli atau tunarungu, kalau di airport mereka harus nih nanya-nanya sama orang karena kan ketika ada pesawat delay or anything, biasanya informasi tercepat dari suara. Mereka adaptasi sama kita. Sekarang kita yang adaptasi sama mereka. Nah, itu harapannya ketika ada di Sunyi, orang-orang maulah mencoba experience ini. Hopefully mereka tidak kecewa. Kita akan mencoba memberikan service terbaik untuk mereka.